Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Naria SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 TW Timur, Kabupaten Barito Utara. Adapun pengajar praktek saya, Ibu Gustiana Ramayanis, MPD, dan fasilitator Bapak Lasno SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif, yaitu aksi nyata modul 1.4. Pada aksi nyata modul 1.4.A.9, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif dengan pengimbasan langsung di SMP Negeri Dewa Atau Timur dan menyampaikan keyakinan kelas bersama murid, lalu pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun latar belakang dari penerapan budaya positif di sekolah ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua ekosistem yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan visi guru penggerak dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan dari diseminasi budaya positif ini pertama menumbuhkan budaya positif dengan disiplin positif dan keyakinan atau kesepakatan kelas. Kedua, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Rencana aksi nyata ini saya lakukan pertama kali yaitu dengan meminta izin kepada kepala sekolah dan sharing dengan rekan sejawat. Kedua, pengimbasan budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Timur, lalu kegiatan membekali atau membuat keyakinan atau kesepakatan kelas secara bersama-sama di dalam kelas, dan terakhir pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berkumpul di ruang SMP Negeri 2 TW Timur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga apa yang nanti saya paparkan bermanfaat dan membawa berkah, amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Pada kegiatan maupun pembelajaran calon guru penggerak atau pendidikan guru penggerak, ada materi pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini yang akan kita jalankan di sekolah ya, sebagai guru dan sebagai peserta didik. Budaya positif di sekolah ini merupakan ya, berdasarkan teori, budaya positif adalah hal-hal yang nantinya akan kita jalankan yang memang ada aturannya. Kita menghadapi peserta didik ya, dengan bagaimana kita memerdekakan murid ya, bagaimana kita sebagai guru. Nah, jadi budaya positif di sekolah ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Dan yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Di sini bagaimana kita bersikap sebagai seorang guru memberikan motivasi, hukuman dan penghargaan. Ya. Dan yang ketiga ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ini nanti kita buat di kelas sebelum kita memulai pembelajaran atau awal semester ya. Biasanya setiap guru mapel mata pembelajaran atau wali kelas membuat keyakinan kelas untuk muridnya ya, seperti ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, supaya nanti proses pembelajaran kita ada aturannya. Sebenarnya bukan aturan lagi sekarang ya, tapi namanya keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan murid ya.
Dan yang kelima itu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan kelima, 5 posisi kontrol. Sebelumnya kita sudah pernah juga belajar 5 posisi kontrol, bagaimana kita menghadapi murid dengan cara menghukum, atau misalnya berteman, atau dengan rasa kasih sayang, ada nanti ya. Dan terakhir ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bagaimana nanti kita menghadapi permasalahan murid kita, dengan cara apa nanti pendekatannya ya. Oke, ya baiklah Bapak Ibu ya, tadi budaya positif tersebut akan kita jalankan di sekolah kita. Semoga nanti kita sebagai guru sama-sama berkolaborasi menciptakan budaya positif yang baik. Adapun dari budaya positif itu hendaknya kita juga ya nantinya memunculkan karakter-karakter peserta didik atau murid kita ya berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kira-kira tahu nggak ya isi profil pelajar Pancasila ini? Ya, profil pelajar Pancasila itu meliputi 6 elemen ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global ya. Yang ketiga, bergotong royong, artinya nanti kita mampu ya saling bergotong royong juga kita ya Bapak Ibu ya. Lalu ada mandiri, dan kemudian siswa kita mampu bernalar kritis, dan selanjutnya kreatif ya. Dari profil pelajar Pancasila ini semoga peserta didik kita mampu mengamalkan karakter-karakter ini dengan baik ya Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari budaya positif itu yang ketiga ya, yaitu keyakinan kelas. Nah, kenapa ada keyakinan kelas? Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu kira-kira nih? Kok bisa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Terus ini. Maju dong. Nah, dari Ibu Seniwati nih, kira-kira apa? Aturan seperti itu ya. Nah, adapun contoh kalimat dari keyakinan kelas ini seperti bisa dilihat Bapak Ibu kita sama-sama ya. Yang dulunya kembalikan barang di tempatnya. Nah, itu kan aturan nih. Tidak boleh sembarangan barang kembalikan di tempatnya. Nah, kalau menurut keyakinan kelas kita ganti nih kalimatnya menjadi kalimat bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu. Terus lagi ada lagi misalnya nih biasanya ya kelas di sekolah tadi kelas sering nih anak-anak nih bilangan pulpen atau alat tulisnya, artinya kan dulu aturannya saya lihat ada Bapak Ibu yang mulai rada-rada redup nih seperti kurang semangat. Bagaimana kita preskan dulu dengan ice breaking Bapak Ibu? Setuju nggak kira-kira? Nah, oke, kalau setuju kita silahkan berdiri Bapak Ibu semuanya ya. Kita ice breaking dulu supaya melakukan penyegaran badan kita. Di sini ada video Aram Samsam. Kita sama-sama gerak ya Bapak Ibu ya. Oke, mulai. Nah, ini supaya kita segar saja ya Bapak Ibu ya. Ya, kita mulai. Ayo Bapak Ibu, kuatkan semangatnya biar lanjut lagi. Kita masih ada lagi nih tahap berikutnya nih tentang budaya positif kita.
Oke, let's go. Ayo semangat Bapak Ibu. Ayo lebih semangat Bapak Ibu. Oke. Nah, coba lagi kita lanjut tentang budaya positif ini yang artinya tadi sebelumnya sudah kita paparkan bahwa memang seorang guru itu harus memiliki peran untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal ini ditetapkan di sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir ya kita bahas yaitu tentang restitusi. Nah, kira-kira ya dikutip dari buku catatan penggerak merdeka ya belajar tahun 2023 oleh Nuraini dan teman-teman, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam disiplin positif adalah restitusi. Nah, di sini ya restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid sendiri atau anak kita ya nanti bisa kita terapkan juga di rumah sebagai orang tua di sini untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Artinya restitusi ini nanti akan memberikan kesempatan kepada murid atau anak untuk dia bisa disiplin positif ya, kembali ke disiplin positif. Nah, di sini memulihkan juga diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya itu pada cara kita menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini bukan berperilaku untuk semata-mata menyenangkan orang lain. Jadi ya Bapak Ibu ya, restitusi ini juga nanti memberikan kesempatan kepada murid kita untuk yang pastinya disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, mereka dari kegiatan restitusi ini juga membantu murid untuk kembali lagi ke rasa mereka supaya mereka berani jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Artinya mereka bisa merefleksikan diri mereka ya. Juga restitusi ini memberikan penawaran bukannya paksaan. Nah, di sini ya Bapak Ibu, pada restitusi ini dikenal yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3 ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada tahapan menstabilkan identitas ini, kita sebagai pamong ya, sebagai guru nanti berupaya membuat ya di sini kesalahan itu merupakan bagian dari proses pembelajaran ya. Artinya jangan kita sesekali menyalahkan mereka, tapi kita belajar bahwa memang kesalahan murid tersebut adalah proses mereka untuk mereka mengenali atau menumbuhkan jati diri mereka ya, proses dari pembelajaran mereka itu sendiri. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada konsep langkah kedua ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Kok bisa gitu ya mereka seperti ini? Nah, kita harus cari dulu nih alasannya mengapa, jangan dulu kita menjudge-nya gitu ya. Mereka langsung kita katain ini misalnya seperti itu biasanya ya, jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang perlu kita lakukan adalah memahami pastinya alasan mereka melakukan hal tersebut. Oke, nah tahapan yang ketiga ini adalah menanyakan
keyakinan ya. Pada langkah sebelumnya ya 1, 2 sukses dilakukan, sudah kita nanti maka kita siapkan anak kita, peserta didik kita untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Artinya kita penting ya menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan, juga bagaimana dia menemukan gambaran masa depannya. Jadi kita sebagai guru ini cuma fokus untuk membantu mereka, membimbing mereka supaya mereka mendapatkan gambaran tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ya, melalui segitiga restitusi ini yang pastinya harapan kita dapat mewujudkan mereka menjadi peserta didik ya, atau anak yang benar-benar mereka merasa merdeka gitu ya. Bukan berarti mereka bebas dalam segala hal, bukan, tapi di sini mereka merasa merdeka dalam pembelajaran. Artinya mereka mampu menyelesaikan masalah mereka dengan motivasi internal dan tanggung jawab mereka sendiri. Artinya kita berupaya menumbuhkan rasa atau sikap tanggung jawab mereka sendiri atas perbuatan mereka. Nah, adapun praktek segitiga restitusi ya yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan sebelumnya, ada masalah seperti itu ya. Tapi di sini kita bersama-sama peserta didik kita, dia tidak masuk beberapa hari. Kalau istilahnya dulu bolos gitu ya, tapi sekarang ada alasan itu Bapak Ibu. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, dari menanyakan keyakinan ini kita berupaya menanamkan rasa tanggung jawab mereka. Sebelum kita mulai, kita berikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi semoga yang sepakat Bapak Ibu ya dengan apa yang saya katakan. Sekarang ya zamannya menghukum ya, tidak ada lagi. Tapi bagaimana benar-benar kita menghamba, menuntun murid ya, menuntun murid, memberikan pendidikan yang memang benar-benar memerdekakan murid ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Siapa? Resa. Resa, kenapa Resa? Resa, maaf Ibu. Siapa? Kenapa? Oh, sepedanya rusak jadi nggak bisa berangkat ke sekolah ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting ada kabarnya. Nah, hari ini ya Ibu mau kita sama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Apa? Di sini di sebelumnya kalian buat apa namanya? Peraturan kelas. Jadi sekarang ya tentang budaya positif di sekolah kita ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, tidak ada lagi peraturan kelas. Peraturan kelas itu kan aturannya tidak boleh misalnya buang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Tapi kalau sekarang yang namanya keyakinan berarti diganti kata-katanya. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang nanti dibuat kita sama-sama sesuai
dengan istilahnya yang bisa kita jalankan bersama-sama dengan komitmen dan tanggung jawab bersama. Itu adalah keyakinan. Ya, keyakinan itu adalah tanggung jawab kalian, bukan lagi aturan. Kalau aturan wajib gitu ya, wajib harus dijalani. Nah, keyakinan ini adalah tetap kalian harus jalani, tapi berdasarkan dengan tanggung jawab dan kesadaran kita masing-masing ya. Bisa ya, paham ya? Paham? Bisa ya? Paham? Oke. Nah, sekarang kita buat keyakinan kelas kita secara bersama-sama. Kalian pikirkan apa aja nanti di dalamnya, kalian tuangkan ya. Kita buat di sini. Ya. Di sini ada yang namanya kelas. Ya. Jadi kita buat sama-sama di sini apa aja yang sesuai yang kita butuhin. Oke, nah itu bagikan lembarnya. Ada lembarnya ini, kalian tulis masing-masing, nanti tempel di depan. Oke? Oke? Oke. Oke. Mau warna pink atau hijau, Pak Arif? Pink. Ya. Cewek-ceweknya biasanya suka warna pink ya. Saya suka. Oh, kamu suka juga? Oke. Silakan dipikirkan apa aja yang ingin kalian tulis. Apa ya? Apa ya kira-kira ya? Misalnya nih, kalau biasanya kan kalau peraturan itu kan dilarang lari-lari. Nah, misalnya, nah tapi tidak boleh lagi seperti itu. Apa? Diganti kata-katanya. Misalnya pelan-pelan saat berjalan seperti itu. Jaga kesehatan. Nah, sabar misalnya. Nah, masuk. Tapi ya, tulis aja apa yang kalian mau tuliskan. Silakan. Nanti ditempel di depan. Ya. Buka dulu Bu Budi. Ya. Dengan rasa tanggung jawab ya, gimana? Oke? Oke. Tos dulu sama ibu semuanya. High five ya. Terima kasih ya. Yang mana Bu? Ini. Ini di kaki ya. Iya. Iya dong. Enggak tahu. Jadi nama-namamu di sudah di makanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmiadi Sucipto, guru di SMPN 2 Teweh Timur. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan Ibu Naria, saya senang sekali praktek baik yang Ibu sampaikan membuat kami paham dan mengetahui cara penerapan disiplin di sekolah, khususnya segitiga restitusi. Terima kasih, sukses terus untuk Ibu Naria. Salam sehat dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Airin, murid SMP Negeri 2 Teweh Timur. Dari yang Ibu Naria sampaikan, saya menjadi tahu tentang keyakinan kelas dan yang terpenting, saya akan belajar untuk bertanggung jawab sesuai kesepakatan yang sudah kami buat bersama-sama. Terima kasih. Kesimpulan dari aksi nyata yang saya lakukan, pertama, budaya positif merupakan disiplin baik yang harus diterapkan agar membiasakan kebiasaan baik di sekolah. Kedua, kegiatan membuat keyakinan kelas sebelumnya secara bersama-sama akan membentuk dan menjadi landasan bagi murid dalam bertindak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Dewan Guru juga mampu memposisikan serta menuntun murid ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, rencana tindak lanjut untuk saya. Pertama, rutin berbagi praktik baik atau sharing dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk merefleksikan pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Kedua, setiap awal tahun ajaran saya akan membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas. Dan terakhir, saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer dalam 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru dan menjalankan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid di sekolah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.